Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ramaditya, NRP 203-52147 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Prodi TRPPBS kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asas teori dan hukum Archimedes. Tugas ini ditujukan untuk evaluasi akhir semester fisika terapan. Yang pertama, kita akan membahas hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida atau zat cair tersebut beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di daratan. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus benda di dalam air adalah WS atau benda dalam air sama dengan W atau benda yang berada di daratan dikurangi FA yaitu gaya apung. Sedangkan untuk rumus gaya apung sendiri adalah FA sama dengan Rho atau massa jenis suatu benda dikalikan G yaitu gravitasi bumi dikalikan G yaitu berupa volume benda. Di sini ada tiga kondisi suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Yang pertama yaitu mengapung atau terapung. Kondisi ini yaitu ketika W atau berat benda di daratan kurang dari gaya apung sehingga benda terangkat ke atas. Kemudian kondisi kedua yaitu W sama dengan FA yaitu ketika benda memiliki massa yang sama dengan gaya apung. Kemudian yang terakhir yaitu W lebih besar daripada FA atau berat benda lebih besar daripada gaya apung yang diterima sehingga benda akan tenggelam. Di sini saya memiliki sebuah contoh soal, yaitu sebuah bola berongga terbuat dari aluminium dengan papat massa 2.700 kg per meter kubik. Bola besi tersebut tepat tenggelam seluruhnya di dalam air. Jika diameter bagian luar dari bola tersebut adalah 30 cm, berapakah diameter bagian dalam bola tersebut? Langsung saja kita bahas. Di sini diketahui Rho aluminium atau massa jenis aluminium yaitu 2.700 kg per meter kubik. Kemudian diameter luar bola yaitu 30 cm. Di sini, massa benda sama dengan Rho aluminium dikali V yaitu volume luar dikurangi volume dalam. Karena volume total bola yaitu adalah volume luar dikurangi volume dalam. Kemudian, massa celup atau berat celup sama dengan Rho air dikali V luar. Mengapa menggunakan V luar? Karena bola yang tenggelam adalah volume bagian luar. Mungkin kita ketahui volume bola yaitu 4/3 dikali V dikali R luar atau jari-jari luar dipangkatkan 3. Kemudian kita tuliskan V luar sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 0,15 dipangkatkan 3. 0,15 di sini adalah jari-jari dari awal yang kita ketahui yaitu diameter bola sebesar 30 cm. Kemudian kita rubah ke meter. Kemudian kita hitung menjadi V luar sama dengan 0,014 meter kubik. Di sini kita ketahui massa benda sama dengan massa celup, yaitu Rho aluminium dikali V luar dikurangi V dalam sama dengan Rho air dikalikan V luar. 2.700 yang kita ketahui sebelumnya dikalikan 0,014 dikurangi V dalam yang akan kita cari sama dengan Rho air. Rho air kita ketahui yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 0,014 yaitu V luar. Kemudian kita hitung 0,014 dikurangi V dalam sama dengan 14 per 2.700 sama dengan 0,052. 14 di sini adalah perhitungan dari 1000 dikali 0,014. Kemudian V dalam yaitu 0,014 dari sini kita kurangkan dengan 0,052 sama dengan 0,0088 atau sama dengan 8,8 kali 10 pangkatnya 3. Ini adalah V dalam atau volume bagian dalam. Nah, kita akan mencari R dalam atau jari-jari bagian dalam sebuah bola. Kita ketahui juga
volume bola sama dengan 4/3 kali V, ulangi 4/3 kali V kali R dalam atau jari-jari bagian dalam dipangkatkan 3. Kemudian kita tahu volume bagian dalam yaitu 8,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4/3 kali 3,14 dikali R dalam atau jari-jari bagian dalam dipangkatkan 3. Kemudian kita pindahkan di sini. R bagian dalam pangkat 3 sama dengan 8,8. Kita pindahkan ke sini kali 10 pangkat min 3 dibagi oleh ini 4/3 kali 3,14, kemudian dihasilkan 0,0021. Ini adalah jari-jari bagian dalam, tapi masih dipangkatkan 3. Nah, untuk mencari jari-jari bagian dalam tentu dipangkatkan 3, maka kita akarkan 3. Menjadi 0,021 diakarkan 3, menghasilkan 0,13 meter, atau dapat kita konversikan menjadi 13 cm. Jadi, jari-jari bagian dalam yaitu 13 cm. Kemudian kita beralih ke subbab materi yang kedua, yaitu asas Torricelli. Asas Torricelli kita terapkan hukum Bernoulli pada lokasi 1, yaitu pada permukaan air, dan lokasi 2, yaitu pada mulut keran. Kita ketahui rumus hukum Bernoulli yaitu P1 atau tekanan pada titik 1 ditambah setengah rho P1 kuadrat atau kecepatan di sini, kecepatan di permukaan air, ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 atau tekanan di titik 2, ditambah setengah rho P2 kuadrat atau kecepatan di titik 2, ditambah rho G H2. Di lokasi 1 maupun di lokasi 2, air didorong oleh tekanan udara luar sebesar 1 atm atau 1 atmosfer. Jadi, P1 sama dengan P2 sama dengan P0 yaitu berupa 1 atm. Karena luas penampang di lokasi 1 jauh lebih besar daripada luas penampang di lokasi 2, maka laju turun permukaan air dalam tak sangat kecil dan dapat dianggap 0. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa P1 sama dengan 0. Pada akhirnya, hukum Bernoulli dapat diproksimasi dengan P0 atau tekanan di titik 0, titik awal ini, ditambah rho G H1 sama dengan P2 atau tekanan di titik 2, ditambah setengah rho P kuadrat, ditambah rho GH2. Atau dapat kita tuliskan, jika untuk mencari kecepatan di titik 2, sama dengan akar 2G H1 dikurangi H2. Persamaan di atas dikenal dengan asas Torricelli. Perhatikan dengan sesama persamaan tersebut. Laju benda yang keluar lubang persis sama dengan laju benda jatuh bebas pada ketinggian H2 ketika dilepas dari ketinggian H1. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu sebuah tangki tertutup berisi minyak setinggi 40 meter dari permukaan tanah yang memiliki tekanan gas di dalamnya sebesar 2 atm atau 2 atmosfer. Kemudian terdapat seorang yang sedang berburu menembakkan senapannya ke arah buruan. Namun ternyata meleset sehingga tidak sengaja menembakkan tangki tersebut sehingga menimbulkan lubang sebesar 2 cm pada dinding tangki di ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Bila dapat massa minyak itu sebesar 660 kg per meter kubik, tentukan banyaknya minyak yang tumpah keluar dari tangki selama 1,5 jam atau 90 menit. Langsung saja kita bahas soal tersebut. Di sini diketahui P1 atau tekanan di titik 1 yaitu sebesar 2 atm. Kemudian P2 atau tekanan di titik 2 sama dengan P0 yaitu sebesar 1 atm. Kemudian H1 atau tinggi tangki yaitu sebesar 40 meter. Kemudian H2 atau tinggi di titik 2 yaitu sebesar 5 meter. Dan ini kita tahu P1 yaitu kita nolkan, jadi sama dengan 0. Kemudian G atau diameter dari lubang tersebut yaitu sebesar 2 cm dapat kita konversikan ke meter menjadi 0,02 meter. Kemudian kita tahu adalah 1 atm sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian dapat kita ketahui dari data tersebut rho minyak atau massa jenis minyak sama dengan 660 kg per meter kubik. Di sini kita menggunakan hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat
ditambah rho VH2. Karena besarnya V1 sama dengan 0, maka setengah rho V1 kuadrat ini kita hapus menjadi 0. Kemudian setengah rho V2 kuadrat ini yang akan kita cari. Di sini V1 dan rho VH1 dapat kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi V1 dikurangi V2 ditambah rho kali G kali H1 min H2. Kemudian kita masukkan dari data-data yang telah kita ketahui menjadi setengah dikali 660 dikali V2 kuadrat yang akan kita cari sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 1,01 dikali 10 pangkat 5 ditambah 660 dikali 10 dikali 40 min 5. Di sini 2 kurangi 1 yaitu masih berupa APM, kita konversikan menjadi Pascal. Maka dari itu dikali 1,01 kali 10 pangkat 5. Kemudian kita hitung, dapatkan seperti ini, 330 dikali V2 kuadrat sama dengan 1 kali 1,01 dikali 10 pangkat 5 ditambah 660 dikali 10 dikali 35. Kemudian kita hitung menjadi 330 V2 kuadrat sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 231.000. Kemudian kita tambahkan hasil ini menjadi 130 V2 kuadrat sama dengan 3,32 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk mencari V2, kita akarkan pembagian 3,32 kali 10 pangkat 5 dan 330 menjadi akar 3,32 kali 10 pangkat 5 dibagi 330. Kemudian kita dapatkan V2 yaitu berupa 31,72 meter per second. Ini kecepatan di titik 2 atau kecepatan air pada saat di lubang tadi. Kemudian yang ditanyakan adalah V tumpah atau berapa jumlah volume yang tumpah pada lubang tersebut. Kita tahu bahwa rumus tersebut adalah V2 atau kecepatan di titik 2 dikali A atau luas penampungan ruang tersebut dikalikan T atau waktu yang telah diketahui pada soal tersebut. Kemudian kita tuliskan di sini V tumpah sama dengan 31,72 dikali pi per 4 kali 0,02 kuadrat atau luas penapang atau luas sebuah lingkaran dikali 90 dikali 60. Mengapa dikali 60? Di sini karena satuannya kita akan ubah menjadi second atau menjadi detik. Kemudian kita hitung perhitungan ini dapat dihasilkan menjadi V tumpah sama dengan 53,78 meter kubik atau volume yang tumpah adalah 53,78 meter kubik. Itu tadi penjelasan saya mengenai hukum Archimedes dan asas Torricelli. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.